Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alamia, mahasiswa dari Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen dengan NIM 28924500012. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Etika dan Bisnis dengan tema membangun kepercayaan melalui etika pasar, konsumen, dan juga periklanan yang berintegritas. Di sini saya akan membahas 5 materi. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pasar bebas. Yang ketiga, pasar persaingan tidak sempurna. Yang keempat, etika konsumen. Yang kelima, etika periklanan. Sebelumnya, aku akan bahas dulu apa itu etika bisnis. Jadi, etika bisnis adalah seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis untuk melakukan keadilan, ya, transparansi dan juga tanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat. Jadi seperti itu untuk etika bisnis lebih singkatnya. Next, aku bahas di sini mengenai apa itu pasar persaingan sempurna. Jadi, pasar persaingan sempurna adalah suatu jenis pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satupun pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga. Dalam pasar ini, harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai bentuk ideal dari sebuah pasar karena efisiensinya dalam alokasi sumber daya. Seperti itu untuk pasar persaingan sempurna. Di sini pun ada ciri-ciri serta contohnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Yang kedua, produk bersifat homogen. Yang ketiga, informasi sempurna di pasar. Yang keempat, tidak ada hambatan keluar ataupun masuk pasar. Yang kelima, penjual dan pembeli adalah price taker. Nah, untuk price taker sendiri di sini ialah perusahaan atau individu yang harus menerima harga khusus yang berlaku di pasar. Begitu. Untuk penjual dan pembeli adalah price taker, kata price taker sendiri di sini bisa diartikan sebagai perusahaan atau individu yang harus menerima harga khusus yang berlaku di pasar. Seperti itu. Nah, untuk contohnya, ada beberapa contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pasar hasil bumi, yaitu seperti padi, sayur-sayuran, ataupun buah-buahan yang memang dihasilkan oleh bumi negeri kita tercinta ini. Lalu yang kedua, pasar valuta asing atau forex atau biasa yang kita sebut itu, yang kita kenal itu dengan pasar perdagangan transaksi antar mata uang tiap negara. Seperti itu. Lalu yang ketiga, pasar komoditas seperti emas dan juga minyak. Seperti itu untuk contoh dan juga ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Next. Nah, di sini aku membahas tentang keunggulan dan juga kelemahan. Pasti di setiap sesuatu pasti ada kelebihan, tetapi juga pastinya ada kelemahan kan? Nah, aku bahas dulu dari keunggulan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, efisiensi ekonomi tercapai, alokasi sumber dayanya optimal. Lalu yang kedua, harga mencerminkan biaya produksi. Harganya tuh nggak terlalu, eh, eh, penjual tuh tidak terlalu mengambil untung yang terlalu besar. Yang penting barangnya laku aja. Lalu yang ketiga, tidak ada monopoli harga tuh. Yang tadi aku udah sebutkan, untuk permainan harga ini, ya, kecurangan harga ini sangat minim, ya, seperti itu teman-teman semua. Nah, untuk kelemahan dari pasar persaingan sempurna ini ada beberapa juga. Yang pertama, kurangnya inovasi karena produknya homogen. Yang kedua, tidak cocok untuk barang atau jasa yang unik. Yang ketiga, skala produksinya kecil. Seperti itu teman-teman semua untuk keunggulan dan juga kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Next. Nah, pembahasan yang kedua itu tentang pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Jadi, pasar bebas adalah kondisi pasar ideal di mana seluruh perekonomian
kegiatan sepenuhnya berada pada dinamika permintaan dan penawaran pasar yang akan mempengaruhi keputusan ekonomi dan pergerakan setiap individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa secara sukarela. Pasar bebas ini memiliki sistem ekonomi di mana aktivitas perdagangan dan industri ini tidak dikendalikan oleh pemerintah. Nah, hanya dikendalikan oleh si penjual dan juga pembeli. Seperti itu teman-teman semua. Nah, apa aja? Nah, di sini ada ciri-ciri dari pasar bebas, serta pun ada contohnya. Untuk ciri-ciri yang pertama, kebebasan ekonomi. Setiap individu atau perusahaan bebas menjalankan usahanya. Lalu yang kedua, harga ditentukan pasar. Harganya berpengaruh oleh permintaan dan penawaran. Lalu yang ketiga, minimnya intervensi pemerintah. Regulasi pemerintahnya sangat sedikit karena yang tadi kita sudah jelaskan, kalau ini memang dipegang penuh oleh permintaan dan penawaran, bukan oleh pemerintah. Lalu yang keempat, kepemilikan pribadi. Faktor produksinya dimiliki secara pribadi. Yang kelima, kompetisi tinggi. Persaingan antar pelaku ekonomi sangatlah bebas. Seperti itu untuk ciri-cirinya dari pasar bebas. Nah, adapun contoh dari pasar bebas. Contoh dari pasar bebas, yang pertama adalah pasar global, yang di mana seperti pasar perdagangan internasional, kayak impor, ekspor, itu pasar global ya. Lalu yang kedua, sistem ekonomi negara kapitalis, atau misalnya Amerika Serikat pada sektor tertentu, seperti itu teman-teman semua. Next, di sini pun kita akan bahas keunggulan dan juga kelemahan dari pasar bebas. Keunggulan dari pasar bebas yang pertama yaitu inovasi. Ya, inovasinya berkembang. Jadi kita ikut dengan teknologi sekarang. Teknologinya sangat berkembang pesat. Yang kedua, efisiensi ekonomi. Lalu yang ketiga, pilihan konsumennya luas, jangkauannya luas. Tadi karena ada yang global ya, menyeluruh gitu. Nah, yang keempat, keseimbangan alami. Tetapi ada keunggulan, pasti juga ada kelemahan. Nah, di sini untuk kelemahan dari pasar bebas, yang pertama, ketimpangan sosial. Jadi sangat berasa nih ketimpangan sosialnya. Lalu yang kedua, eksploitasi. Lalu yang ketiga, monopoli. Yang keempat, minimnya perlindungan konsumen. Seperti itu teman-teman semua. Jadi nggak terlalu tadi kan yang di garis bawah dari pasar bebas itu tidak dipegang penuh oleh pemerintah, tetapi permintaan dan juga penawaran. Maka dari itu ya memang minimnya perlindungan konsumen tersebut, gitu teman-teman semua. Next. Nah, untuk pembahasan ketiga, itu aku di sini bahas pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan tidak sempurna? Jadi, pasar persaingan tidak sempurna adalah kondisi di mana jumlah penjual ataupun pedagang lebih sedikit dibanding dengan pembelinya. Dengan kata lain, pengertian pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. Hal ini pula yang menjadikan pembeli terlihat begitu masif, ya. Pada pasar persaingan tidak sempurna, para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda atau terdapat berbagai jenis barang. Seperti itu teman-teman semua. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama itu ada pasar monopoli, yang kedua ada pasar oligopoli, yang ketiga ada pasar monopolistik, yang keempat ada pasar oligopsoni. Kita bahas dulu pasar monopoli yang ialah hanya ada satu penjual. Ya, jadi dia tidak ada nggak banyak kayak PLN. PLN kan cuma satu di Indonesia ya. Nah, hanya itu saja. Lalu yang kedua, pasar oligopoli, yaitu beberapa produsen menguasai pasar. Contohnya tuh seperti industri otomotif, telekomunikasi, seperti itu teman-teman semua. Yang ketiga yaitu pasar monopolistik. Banyaknya penjual, tetapi produk tersebut berbeda atau diferensiasi ya seperti pasar pakaian dan juga makanan ringan. Ya, dia sama nih jenisnya sama
nama barangnya sama, tapi jenisnya tuh berbeda-beda. Kayak pakaian, ada pakaian tidur, pakaian bekerja, ngantor, ada juga makanan. Kayak beras pun bermacam-macam, beras merah, beras putih, atau beras ketan, banyak ya. Seperti itu teman-teman semua. Yang keempat, pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni ini merupakan salah atau bentuk pasar yang di dalamnya terdapat 2 atau juga lebih pembeli. Umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau juga berperan sebagai pembeli tunggal atas suatu barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Seperti itu teman-teman semua tentang 4 jenis dari persaingan tidak sempurna. Next. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama, jumlah penjual atau pembelinya terbatas. Jadi nggak terlalu banyak. Yang kedua, produk bisa bersifat homogen atau terdiferensiasi. Yang ketiga, hambatan masuk pasar sangatlah tinggi. Ya, yang keempat, informasi pasar tidak merata. Yang kelima, penjual bisa menentukan harga atau price taker gitu, gitu teman-teman semua. Berarti tadi yang tadi kalian udah paham kan, tadi aku udah singgung untuk price taker itu ialah perusahaan atau individu yang yang harus menerima harga khusus yang berlaku di pasar. Berarti kalau penjual bisa menentukan harga price taker, berarti penjual bisa menerima harga khusus yang berlaku di pasar. Gitu teman-teman semua. Next. Di sini ada keunggulan dan juga kelemahan dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, dari keunggulannya yaitu inovasi produk, di mana penjual terdorong menciptakan produk unik supaya lebih dilirik oleh konsumen atau pembeli. Lalu yang kedua, keuntungannya tinggi. Penjual memiliki kontrol harga gitu. Jadi beda tadi sama hal lainnya pasar seperti pasar bebas yang di mana kontrol harga itu dipegang oleh penjual serta pembeli juga. Tapi kalau di sini yang tidak sempurna ini, keuntungan penjualan itu kontrol harganya itu di penjual gitu teman-teman semua. Yang ketiga, stabilitas pasar lebih terkendali dibanding pasar sempurna. Seperti itu teman-teman semua. Tetapi seperti aku yang udah bilangin selalu berkali-kali, pasti ada aja kelemahan. Ya kita bahas untuk kelemahannya. Yang pertama, ketidakadilan ekonomi. Penjual besar mendominasi pasar. Jadi penjual-penjual besar yang punya modal besar biasanya tuh lebih suka stok barang dikala harganya murah dia stok banyak. Nanti ketika harganya mahal itu dia jual dengan harga mahal. Wah, itu keuntungannya lebih banyak ya. Yang kedua, itu konsumen kurang dilindungi. Harga cenderung tinggi tuh seperti itu. Harganya sebenarnya sering dicurang-curangin gitu ya teman-teman semua. Yang ketiga, inefisiensi alokasi sumber daya. Itu tidak optimal seperti pasar sempurna. Seperti itu teman-teman semua. Nah, next dari pembahasan kita ya, yang selanjutnya itu kita akan bahas tentang mengenai etika konsumen. Apa sih itu etika konsumen? Jadi, etika konsumen adalah penerapan nilai-nilai moral dalam perilaku konsumen saat berbelanja. Etika konsumen juga dapat diartikan sebagai perlindungan konsumen yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak konsumen yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak konsumen dan tanggung jawab sosial. Seperti itu teman-teman semua, kurang lebihnya tentang etika konsumen. Nah, kita sebagai konsumen memiliki hak-haknya nih ya dalam apa namanya dalam menjalankan penjualan ataupun permintaan. Yang pertama, hak dari konsumen ialah hak atas keamanannya, mendapatkan barang yang jasa dengan aman, tidak terkendali satu. Lalu yang kedua, hak atas informasi, mendapatkan informasi yang jelas, benar, jujur juga. Kadang kan setiap di pasar kan ada aja yang bukannya seuzon ya sayang ya, tapi lebih tepatnya kayak takut dicurangin atau takut diakal-akalin gitu teman-teman semua. Yang ketiga itu hak untuk memilih, bebas memilih barang jasa atau sesuai kebutuhan gitu. Bebas juga nih mau beli dimanapun, yang penting
ya. Kita memang kalau kita butuh, ya kita beli sesuai kebutuhan kita. Yang keempat, yaitu hak untuk didengar. Pendapat atau keluhan konsumen harus diperhatikan, ya. Kadang jangan sampai kita ketemu sama pedagang yang kita kalau misalkan bilangin atau kasih saran itu malah ngegas, malah dia marah. Jangan ya, teman-teman semua, seperti itu teman-teman semua. Nah, next. Nah, apa itu Pak bisnis dan juga perlindungan konsumen? Nah, kita artikan dari kata bisnis dulu ya. Bisnis ini aktivitas produksi, distribusi, dan juga penjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Jadi di si bisnis ini nih ya, bisnis ini tuh suatu aktivitas yang memang kita bertujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Lalu perlindungan konsumen ialah upaya untuk melindungi hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Jadi kenapa adanya perlindungan dari konsumen bahkan ada pun undang-undangnya ya karena itu untuk menghindari ada hal-hal buruk dari praktik bisnis tersebut, teman-teman semua. Ya, contoh dari perlindungan konsumen dalam bisnis, ya, ya contohnya pun, bentar guys, aduh kepencet, salah. Nah, eh Nah, apa itu bisnis? Apa tuh? Dan contoh dari perlindungan konsumen adalah memberikan garansi atau layanan purna jual. Biasanya kita kalau misalkan ada garansinya itu, kita lebih minat kan karena kita ngerasa, wah, kita terjamin nih oleh toko ini, jadi kita lebih tertarik gitu, teman-teman semua. Dan yang kedua, menyediakan informasi produk secara transparan ya dari bahan, harga, dan juga resiko teman-teman semua. Itu teman-teman semua. Yang ketiga, memastikan kualitas produknya secara eh 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 wow. Nah, memastikan kualitas produknya secara sesuai dengan klaim dari bahan ya. Nah, seperti itu teman-teman semua. Nah, di sini ada beberapa ya, bentar guys. Nah, di sini ada ya pentingnya penjagaan dari konsumen dalam bisnis ini ya. Pentingnya perlindungan konsumen dalam bisnis ini ialah yang pertama, menjamin keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan konsumen. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasanya. Yang ketiga, menghindari tuntutan hukum terhadap perusahaan. Lalu yang keempat, mendorong praktis bisnis yang etis dan berkelanjutan ya. Jadi sangat penting ya untuk perlindungan konsumen ini, karena kita sebagai konsumen lebih mau dilindungi ya. Lalu ada juga dampak bisnis yang tidak mematuhi perlindungan konsumen. Nah, kadang ada juga nih bisnis kecil ataupun besar yang memang tidak mementingkan kepen eee, ke eee, kenyamanan kita sebagai konsumen, yaitu dengan mematuhi perlindungan konsumen, ya. Yang pertama tuh bisa merugikan konsumen, produknya cacat, atau bahaya kesehatan atau penipuan. Lalu yang kedua, reputasi buruk. Bisa kehilangan kepercayaan dari konsumen. Jadi kadang kita kan kalau misalkan ngerasa di toko ini pelayanannya enak, terus juga jaminannya khusus, kita akan terus balik lagi ke sini kan, karena kita ngerasa, wah ini bener-bener dilindungi banget nih, jadi kita lebih baik tetap di sini-sini aja, nggak pindah-pindah tempat gitu teman-teman semua. Makanya yang susah itu adalah membangun kepercayaan bagi customer atau konsumen. Yang ketiga, sanksi hukum. Bisa jadi karena dikasih denda atau pencabutan izin usaha ataupun bisa jadi kadang tuh, langsung dihapus ataupun langsung dihapus ataupun, apa namanya, bisa didenda juga kalau misalnya kita melakukan tidak mematuhi perlindungan konsumen. Yang keempat itu penurunan pendapatan, ya. Tuh konsumen lebih beralih ke toko yang memang ngerasa aman teman-teman semua.
Next ya. Nah, apa sih itu hubungannya antara produsen dan juga konsumen? Jadi, ya, untuk pengertiannya terlebih dahulu nih, untuk produsen itu ialah pihak yang menghasilkan barang atau jasa yang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk produsen tersebut seperti itu ya teman-teman semua. Dan untuk konsumennya ialah pihak yang menggunakan atau membeli barang dan jasa untuk mengetahui kebutuhan atau keinginan masyarakat ya. Teman-teman semua lebih tim mana nih? Jadi produsen atau menjadi konsumen ya? Aku sih pengennya jadi dua-duanya ya. Jadi pengusaha ataupun jadi pembeli juga teman-teman semua. Nah, hubungannya dari produsen dan juga konsumen ya. Produsen dan juga konsumen memiliki hubungan yang saling bergantung. Jadi memang benar-benar nih saling bergantung banget nih antara produsen dan juga konsumen. Ya kenapa? Karena konsumen ini membeli produk sehingga produsen mendapatkan keuntungan dan produsen menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Itu kan sangat-sangat berkesinambungan atau bergantung sekali. Nah, aspek di sini ada aspek penting dalam hubungan produsen dan juga konsumen. Yang pertama, kualitas produknya. Produsen harus memastikan barang atau jasa sesuai dengan standar agar konsumen puas. Yang kedua, harga yang adil, yaitu harga harus mencerminkan kualitas dan biaya produksi. Yang ketiga, transparansi informasi. Produsen wajib memberikan informasi yang jelas tentang produknya. Jangan ada yang ditutup-tutupin atau dicurang-curangi. Lalu yang keempat, layanan purna jual, garansi atau dukungan setelah membeli meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi ngebuat konsumen selalu balik lagi ke tempat kita, ya. Lalu kelima terakhir ada etika konsumen. Konsumen harus menggunakan barang barang atau jasa secara wajar seperti itu teman-teman semua. Nah, di sini ada faktor ya yang mempengaruhi dari produsen dan juga dari perlindungan produsen dan juga konsumen ya. Yang pertama, kualitas produk atau jasa ya. Produk yang berkualitas tinggi meningkatkan kepuasan konsumen ya. Walaupun kadang harganya lumayan lebih pricey ya, tapi kita bakal lebih memilih yang kualitasnya lebih kelihat ya, karena kita sebagai konsumen maunya kepuasan teman-teman semua ya, seperti itu teman-teman semua. Yang kedua, harga. Penempatan harga yang kompetitif dan adil penting untuk menarik konsumen. Jadi lebih utak-atik harga nih, biasanya kan kayak harganya padahal 17.000 tapi kita naruhnya jadi 16.000, 9.999. Jadi kita tuh kadang konsumen tuh lebih fokus ke angka depannya. Oh, murah nih, lebih murah nih dari biasa padahal bedanya cuma sedikit. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga itu layanan pelanggan. Layanan yang responsif dan ramah memperkuat hubungan. Jadi kadang kita ada feedback yang kayak kasih ulasan bintang 5 itu kan ngerasa kita apa namanya, punya, hubungan yang kuat dari, pembeli ataupun pelanggan, pembeli ataupun penjual teman-teman semua. Nah yang keempat itu komunikasi dan informasi transparansi. Informasi produk membantu konsumen lebih lebih membuat keputusan yang tepat, ya. Yang terakhir inovasi, mengembangkan produk baru sesuai tren dan kebutuhan pasar. Jadi kita tuh harus nggak boleh ketinggalan sama zaman, nih ya guys ya. Kita tahu yang ini nih yang lagi viral, yang ini lagi viral. Nah, kita tetap ikutin teman-teman semua ya. Seperti itu teman-teman semua. Next, di sini ada bentuk interaksi antara produsen dan juga konsumen. Yaitu dari penjual langsung itu interaksinya seperti transaksi antara produsen dan juga konsumen tanpa perantara lah antara jadi cukup dua manusia aja ya. Yang kedua itu pemasaran dan promosi. Strategi untuk menarik minat dan meningkatkan penjualan. Jadi lebih dibanyak pemasarannya dan juga produksinya lebih dijor-jorin atau dikenceng-kencengin. Yang ketiga layanan purna jual. Nah, dukungan setelah membeli untuk meningkatkan kepuasan konsumen ya. Seperti itu teman-teman semua. Yang terakhir yaitu feedback dan surprise, mengumpulkan manusia konsumen untuk memperbaiki produknya. Seperti itu teman-teman semua ya. Next. Nah, selanjutnya kita baru mulai ini lagi nih masuk lagi ke bab terakhir ya, yang dimana bab kelima yaitu etika periklanan.
Sebelumnya kalian udah pada tahu belum ya? Tapi untuk iklan mungkin tahu ya. Ya, tapi untuk etikanya apakah kalian udah pada tahu? Kalau belum tahu boleh simak video aku sampai habis. Yang pertama itu pengertian dari etika periklanan. Etika periklanan adalah prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur bagaimana iklan dirancang, ya, disampaikan dan juga diterima oleh masyarakat. Jadi dikemas khusus nih etika periklanan ini, ya, menjadi prinsip-prinsip moral atau standar perilaku yang mengatur bagaimana iklan dirancang. Seperti itu teman-teman semua. Next, di sini ada etika periklanan. Ya, prinsip dan standar moral yang mengatur cara iklan dibuat, disampaikan, dan diterima oleh masyarakat. Ya, yang kedua, bertujuan mencegah penipuan atau manipulasi dan dampak negatif terhadap konsumen teman-teman semua. Seperti itu ya teman-teman semua. Next, di sini juga ada pentingnya periklanan, ya. Yang pertama melindungi konsumen, ya. Di sini pentingnya etika periklanan itu yang pertama sangat melindungi konsumen. Jadi konsumen ngerasa aman, ngerasa dilindungi juga. Jadi kan ngebuat kita kayak pengen balik lagi nih ke tempat ini karena kualitasnya jauh lebih bagus, ya. Kenyamanannya jauh lebih bagus. Menjamin informasi yang diberikan benar, jelas dan juga tidak menyesatkan, ya. Meningkatkan kepercayaan. Membangun dengan cara membangun reputasi positif bagi perusahaan dan produknya. Lalu, mendukung persaingan sehat, ya, menghindari praktik tidak adil dan merugikan kompetitor lainnya. Ya, yang keempat, menjaga tanggung jawab sosial, ya, mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan juga dampak budayanya juga teman-teman semua seperti itu. Nah, di sini aku ada beberapa fungsi mengenai periklanan, yaitu aku bacain secara singkat ya, yaitu seperti fungsi informasi, ya, yaitu iklan berfungsi sebagai sumber informasi bagi konsumen tentang produk jasa ataupun ide yang ditawarkan. Lalu yang kedua itu ada berfungsi persuasi, ya, itu membujuk atau mempengaruhi konsumen untuk melakukan tindakan tertentu. Biasanya ini kayak apa namanya penawaran kayak ya udah Bun, ini boleh di sini, boleh segini harganya turun-turun dikit gitu teman-teman semua. Ya, yang ketiga itu fungsi pengingat ya. Ikan juga jadinya tuh ngebuat kita ngingat kemarin kayak kita lupa pengen check out si A, tapi kita udah lupa nih udah nggak masukin keranjang atau bahkan udah nggak belum check out. Nah, habis itu kita tiba-tiba besoknya muncul lagi nih ke kita. Ya, oh ternyata ini yang kemarin aku pengen beli, langsung beli gitu teman-teman semua. Ya, lalu yang keempat itu fungsi penguat. Iklan dapat berfungsi untuk memperkuat atau pengalaman dan juga keyakinan konsumen terhadap merek. Ya, yang kelima fungsi nilai tambah. Melalui iklan perusahaan dapat memberikan nilai tambah pada produk dan juga jasa dengan mempengaruhi resepsi konsumen teman-teman semua. Seperti itu teman-teman semua. Nah, mungkin itu ada beberapa fungsi dari periklanan. Next. Aku di sini bahas dari contoh praktik iklan dan juga bisnis. Ya, yang pertama itu iklan menyesatkan. Nanti di belakang slide aku bakal membahas ya contoh dari praktik iklan yang tidak etis. Yang kedua itu iklan diskriminatif yang mengandung unsur rasisme, terus juga seksisme atau stereotip negatif. Ya, yang ketiga itu ada eksploitasi emosi. Ya, tuh aku ada nggak terlalu suka banget ya. Kalau misalkan rasa bersalah itu dimanipulasi ke konsumen jadi emosi. Ya, yang terakhir ada penargetan anak-anak yang mengikat produksi berbahaya seperti junk food atau minuman energi untuk anak-anak. Nah, sekarang sudah banyak sih yang menjadikan ada beberapa ya yang produknya udah menjadi makanan atau minuman yang sudah menjadi sebagai eh bahaya ya teman-teman semua. Maaf guys. Lalu di sini ada jenis-jenis iklan agak lumayan besar dan juga banyak, semoga terbaca ya Beb ya. Aku baca lebih detailnya aja, lebih singkatnya aja. Yang pertama itu berdasarkan tujuannya nih. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuan. Yang pertama iklan informatif. Yang kedua iklan persuasif. Yang ketiga iklan pengingat. Yang keempat iklan penguatan. Seperti itu, teman-teman semua. Di sini udah ada jelasannya ya.
Seperti itu teman-teman semua, yang bertujuan kalau informatif yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang produk atau jasa yang baru ya Beb, ya kepada siapapun itu ya teman-teman semua. Nah, yang kedua berdasarkan medianya. Nah, yang dari iklan cetak, iklan yang dibuat di koran itu majalah dan juga brosur lain-lain. Yang kedua, iklan elektronik, ya. Iklan yang ditayangkan oleh revisi atau revisi atau radio dan juga internet yang di mana ini, sangat bagus ya teman-teman semua ya, Beb, ya. Apalagi di sekarang, di teknologi sekarang ada yang namanya affiliate, keranjang kuning di TikTok, ya, atau platform lainnya yang di mana memang itu sangat membantu kita ya teman-teman semua. Yang ketiga ada iklan luar ruang, ya, yang ngepat dan juga ada iklan digital. Makanya, sekarang sangat dibutuhkan nih teman-teman semua, ya. Membuat digital seperti website ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, yang ketiga itu berkaitan dengan sifatnya nih, iklan komersial dan juga iklan non komersial, ya. Itu udah ada jelaskan ya, bahkan udah ada contohnya juga teman-teman semua di buku ya sayang ya. Nah, lanjut yang keempat berdasarkan target audiens ya. Ilmu komunikasi ditunjukkan oleh langsung untuk konsumen akhir. Lalu yang kedua iklan bisnis, ya. Yang ketiga itu iklan berlangganan teman-teman semua, ya. Next, fotonya, cuma kok tiba-tiba kayak hilang gitu ya? Nah, intinya ini tuh adalah foto di mana seorang perempuan yang menaiki Grab, ini kita ngebahas tentang iklan yang ada di aplikasi Grab ya. Yang di mana itu adalah aplikasi ojek online. Ya, di sini tuh dia menceritakan tentang kepenatan untuk bekerja dan dia pulang naik ojek online ya, yang di mana di sini tuh ada cewek yang mukanya berdarah-darah seperti zombie, ya, yang seakan-akan di situ ada juga dan di situ juga ada, ojek online gitu teman-teman semua, ojek online lainnya, yang kemudian si perempuan ini lebih memilih si Grab-nya ini. Jadi terkesan bahwa naik ojek online itu tidak aman. Walaupun mungkin entah ya, tapi di situ di Grab ini beriklannya itu benar-benar sangat melanggar ya karena tidak etis ya di mana menyinggung ya dengan cara seperti itu teman-teman semua. Ini aku jelaskan ya. Iklan konversial pertama datang dari salah satu penyedia jasa online yaitu Grab. Dan tujuan dari iklan ini sebenarnya baik yaitu untuk meningkatkan para pengguna jalan mengenai keamanan dan juga berkendala. Tapi sayangnya cara yang dipilih oleh iklan tersebut terlalu ekstrim, yaitu dengan memperlihatkan seorang perempuan tengah berjalan kemudian bersekujur tubuhnya dipenuhi oleh luka darah. Ya, ternyata perempuan tersebut merubah menjadi zombie. Banyak penonton yang mengatakan bahwa iklan tersebut tidak layak untuk dipertontonkan. Apalagi setelah itu ia dipanggil oleh ojek online dan kemudian lebih milih ya, menggunakan Grab ya. Jadi kayak terkesan benar-benar menyinggung. Nah, dari sesudah protes tersebut ya, ya guys, dari sesudah diprotes ya, iklan tersebut kemudian dipangkas menjadi 15 detik dengan menghilangkan adegan zombinya. Jadi si adegan zombinya itu dihilangkan, cuma ada si perempuannya. Karena memang itu sangat melanggar ya guys ya. Seperti teman-teman semua. Nah, alhamdulillah presentasi aku mengenai etika dan bisnis sudah selesai ya. Buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan ocehan aku. Walaupun mungkin ada salah-salah kata atau penyebutan atau bahkan materi pun ada yang ketukar-tukar ya. Semoga teman-teman semua memaklumi ya, ya, teman-teman semua ya sayang. Nah, dan semoga Pak Taufan juga bisa kita sama-sama sharing lagi nih teman-teman semua ya sama Pak Taufan, supaya lebih detail lagi mengetahui apa saja materi yang tadi udah aku semputkan ya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk materi hari ini aku tutup ya. Terima kasih banyak teman-teman semua. Aku tutup dengan membaca alhamdulillah dan terima kasih buat teman-teman semua ya. Dadah.